Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Dwi Pramusti Beslia Dal Faruk dengan NIM E1A023035. Di sini saya akan menjelaskan terkait pajak alat berat. Asal Jadi, dulu pajak alat berat tidak diatur secara khusus, melainkan dianggap sebagai bagian dari kendaraan bermotor, yang mana ketentuan pajak kendaraan bermotor diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, karena adanya perdebatan pada pasal 1, angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mendefinisikan bahwa kendaraan bermotor tidaklah sama dengan alat berat, karena alat berat umumnya tidak digunakan di jalan umum, melainkan di area tambang, perkebunan, atau proyek konstruksi. Sehingga pada tahun 2011, pengaturan PKB atas alat berat digugat oleh 7 pengusaha. Namun, putusan MK nomor 1 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012 menyatakan untuk menolak permohonan-permohonan. Dan pada tahun 2014, terdapat 3 perusahaan pemilik dan pengguna alat berat yang menggugat lagi, namun putusan MK nomor 3 garing PUU strip 13 garing 2015 menyatakan mengabulkan permohonan-permohonan tersebut. Pada akhirnya, dengan adanya perdebatan tersebut, muncullah putusan MK nomor 15 garing PUU strip 15 garing 2017. Alat berat memang bukan kendaraan bermotor untuk lalu lintas di jalan umum, melainkan di area tambang, perkebunan, atau proyek konstruksi, sehingga tidak bisa serta-merta dipungut PKB seperti kendaraan biasa. Hal tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan peraturan khusus terkait pajak alat berat, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selanjutnya adalah pengaturan pajak alat berat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023, yaitu objek PAB yang didefinisikan terdapat pada pasal 17 ayat 1, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Alat berat yang dimaksud itu seperti ekskavator, bulldozer. Lalu ada subjek PAB yang didefinisikan terdapat pada pasal 18, yaitu orang atau pribadi atau badan yang memiliki dan atau penguasaan alat berat yang wajib PAB. Lalu ada hal-hal yang dikecualikan. Terdapat pada pasal 17 ayat 2, yaitu alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu ada alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan pemerintah, dan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda. Lalu, terdapat dasar pengenaan, yaitu diatur dalam pasal 19. Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual alat berat, yang merupakan harga rata-rata pasaran untuk umum untuk alat berat yang bersangkutan. Harga rata-rata pasaran umum dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Penetapan dasar pengenaan PAB diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. Ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Tarif dan besaran pokok diatur dalam pasal 20. Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Masing-masing tempat alat berat itu ada. Lalu, contoh perhitungan PAB. PTA memiliki alat berat berupa backhoe dengan nilai jual sebesar 2 miliar di Jakarta. Diketahui tarif PAB yang berlaku di Jakarta adalah 0,2%, maka perhitungan pajaknya sebagai berikut, yaitu NJOP, backhoe dikali tarif PAB, yaitu 2 miliar dikali 0,2%. Jadi hasilnya 4 juta per tahun. Lalu, terutang dan ketentuannya. Sejak alat berat dimiliki atau dikuasai secara sah, berlaku untuk 12 bulan berturut-turut, dibayar sekaligus di muka.
Bisa restitusi jika ada force majeure dipungut di provinsi tempat alat berat digunakan atau berada. Kepala daerah menetapkan pajak melalui SKPD. Pendataan. Pendataan alat berat dilakukan oleh kepala daerah untuk mengelola data kepemilikan dan penggunaan. Data yang dicatat meliputi status kepemilikan, lama keberadaan di provinsi, rencana penggunaan, serta rencana pengalihan ke provinsi lain. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus pertama, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A, didapati bahwa pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A memiliki 100 alat berat sejak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut terdapat 1. Sebanyak 20 alat berat disewakan kepada Tuan Y dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025. Lalu, sebanyak 70 alat berat disewakan kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Februari 2026. Dan sisanya sebanyak 10 alat berat belum disewakan dan berada di Provinsi A. Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 alat berat untuk Tuan X, yaitu 70 alat berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 alat berat yang belum disewakan untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 15 Januari 2025. Di sisi lain, Provinsi B melakukan pendataan dan diketahui bahwa pada tanggal 1 April 2025 terdapat 20 alat berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran PAB terutang untuk 20 alat berat yang disewakan Y sebagai wajib pajak untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026. Selanjutnya adalah implementasi pajak alat berat Provinsi Kalimantan Timur, di mana kondisi lapangan pada tahun 2025, target penerimaan PAB di Kaltim ditetapkan sebanyak 50 miliar. Namun realisasinya hingga Agustus 2025 baru 10 miliar, yaitu 20%-nya. Dari 7.400 unit alat berat yang beroperasi, hanya 2.800 unit, yaitu sebesar 40%-nya yang terdaftar membayar pajak. Sementara 4.600 unit, 60%-nya, belum tersentuh kewajiban pajaknya. Kendala utama implementasi PAB belum optimal karena 1. Data tidak valid dan NJAB belum mencakup semua jenis alat berat. 2. Tambang ilegal menggunakan alat berat tanpa izin sehingga lepas dari basis pajak. 3. Luas wilayah Kaltim, yaitu terdapat 10 kabupaten atau kota, menyulitkan verifikasi lapangan. 4. Sebagian perusahaan menunda pembayaran karena menunggu kepastian hukum. Selanjutnya, upaya pemerintah Provinsi Kaltim berusaha meningkatkan pemungutan PAB melalui 1. Penyusunan NJAB berbasis harga pasar umum. 2. Pemberian insentif berupa diskon tarif pajak hingga 50%. 3. Sosialisasi kepada kontraktor dan perusahaan tambang. 4. Rencana pemberian tim pengawasan terpadu bersama aparat hukum. Namun, hal tersebut masih belum efektif karena potensi pemerintah penerimaan besar tidak sebanding dengan realisasi, sehingga dibutuhkan perbaikan data, digitalisasi sistem, penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta sosialisasi yang lebih intens. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua tadi, yaitu implementasi pajak alat berat di Kalimantan Timur menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum. Regulasi sudah lengkap melalui UU HKPD, PP Permendagri, hingga Perda dan Pergub. Namun realisasi penerimaan pajak masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh masalah pendataan yang belum valid, NJAB yang belum mencakup semua jenis alat berat,
maraknya tambang ilegal, serta keterbatasan pengawasan di wilayah yang luas. Dengan kondisi tersebut, kontribusi PAB terhadap PAD Kalimantan Timur belum optimal, meskipun potensinya sangat besar. Oleh karena itu, implementasi PAB perlu diperkuat melalui perbaikan administrasi, digitalisasi sistem, perluasan basis data NJAB, penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar PAB benar-benar menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kesimpulan, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.